Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kota Azurite. Semua biksu tercengang dan terpana. 5 raja, 4 jatuh. Ini jelas merupakan peristiwa berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pemusnahan hitam. Jika menyebar, bahkan dapat menyebabkan gelombang di kedalaman langit berbintang. Mereka menyadari itu sudah berakhir. Bahkan jika lawan mereka meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka, tetapi dengan serangkaian badai menyapu, Sky Green City ini ditakdirkan untuk tidak memiliki tempat bagi mereka. Selain itu, kemungkinan besar seseorang akan jatuh ke dalam perangkap dan menginjaknya. Paus jatuh untuk segala hal. Ketika seekor raksasa jatuh, ia ditakdirkan untuk dimakan oleh sekawanan serigala. Dengan contoh berdarah seperti itu, di masa depan, siapa yang berani menargetkan orang-orang di alam bintang Xuan Huang? Beberapa tokoh senior di tengah badai menghela nafas. Brengsek, aku beruntung bisa kabur dengan cepat, kalau tidak, aku takut dibuang ke dalam abu. Di sudut jauh, pria kekar dan tinggi berjubah hewan menyeka keringat dingin. Dia juga ketakutan. Dengan satu klik, mudah untuk membunuh raja kerajaan. Bagaimana ini bisa begitu menakutkan? Kapan janggut keras kepala seperti itu muncul di dunia hitam ini? Pria berjubah itu mengerutkan kening. Namanya Tao Meng, dari Sekte Setan Air Hitam, dan dia dapat dianggap sebagai Taois kelas 1 di kedalaman langit berbintang. Tapi saat ini, ketika dia memikirkan adegan berdarah tadi, dia tidak bisa mengendalikan gemetar di hatinya. Mengerikan. Ketika saya bertemu pria itu di masa depan, saya akan melarikan diri sejauh mungkin. Ngomong-ngomong, menurut bawahan gedung Rui, masalah ini dimulai karena perburuan para biksu dari alam bintang Xuan Huang. Mungkinkah pemuda berjubah muda itu berasal dari alam bintang Xuan Huang? Memikirkan hal ini, Tao Meng, pria berjubah binatang, mengerang dalam hatinya, dan tiba-tiba teringat rumor yang menyebabkan sensasi di dunia berbintang setahun yang lalu. Mungkinkah, apakah, itu benar-benar penonton? Kepala Tao Meng berdengung seperti sambaran petir. Sebagai raja kerajaan, bagaimana mungkin Tao Meng tidak mengetahui keberadaan Guanzu yang menakutkan? Di hati para raja dunia, mereka bisa disebut seperti dewa. Tao Meng ingat dengan jelas bahwa ketika berita tentang master penonton menyebar ke semua kalangan di langit berbintang setahun yang lalu, barang antik tua yang hidup paling lama di Sekte Setan Air Hitam mereka dikejutkan oleh ini. Hilang lagi dan lagi. Jika itu benar-benar reinkarnasi dari penonton, lalu mengapa dia muncul di Black Annihilation Realm? Apakah itu untuk kembali ke kedalaman langit berbintang dan melanjutkan mitos masa lalu? Tao Meng memikirkan hal ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa jika spekulasinya benar, maka langit berbintang masa depan ditakdirkan untuk memicu badai besar. Saya bisa bertahan hari ini seperti asap dari kuburan leluhur. Di masa depan, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Tao Meng menepuk dadanya, merasa bahwa tidak ada yang lebih beruntung dalam hidup selain ini. Sabuk angin hitam seperti kanopi, diselimuti langit berbintang yang tak terbatas. Banyak pecahan meteorit mengambang di sabuk angin hitam. Suyi melihat semua ini dari kejauhan, matanya dipenuhi kenangan. Di kehidupan lampau, dia datang, melihat, dan berjalan. Nak, ini rampasannya. Segera, Meng Changyun menyapu dari kejauhan dan hendak menyerahkan rampasan. Kamu simpan. Suyi berkata, dan sudah melangkah menuju sabuk angin hitam dan gelap. Meng Changyun buru-buru mengikuti. Sabuk angin pemusnahan hitam terlalu luas, sebanding dengan jangkauan gabungan beberapa alam bintang. Bahkan jika telah jatuh ke keadaan statis, ada banyak area ganas dan berbahaya di dalamnya. Namun, untuk Suyi dan Meng Changyun, mereka tidak akan takut akan hal ini. 2 hari kemudian, Suyi tiba-tiba berhenti, melihat ke area yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Tidak terlihat, ada tanah reruntuhan di tempat itu, tergeletak di sana, tanpa akhir yang terlihat. Meng Changyun mengenalinya sekilas, itu adalah tanah limbah 10.000 racun, yang dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di sabuk angin Heian, dengan banyak racun aneh dan ganas didistribusikan. Bahkan jika ranah alam menerobosnya,
itu akan berakibat fatal. Saya tidak tahu apakah musim semi itu sudah habis sekarang, ayo pergi dan lihat. Su Yilu merenung, lalu langsung menuju ke Wasteland of All Potions. Meng Changyun awalnya berencana untuk mengingatkan satu atau dua, dan langsung menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, apa yang dia pikirkan, dan apa yang begitu menakutkan ketika penonton bersamanya. Boom! Baru saja memasuki tanah yang tertutup kabut hitam, cahaya dan bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terganggu dan melonjak. Lebah haus darah? Semacam predator langit berbintang yang sangat sulit, dikirim dalam kelompok, cukup untuk melahap daging dan darah karakter Kaisar Realem dalam sekejap. Meng Changyun akan segera mengambil tindakan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Ketika dia berbicara, dia mengoperasikan teknik rahasia yang disebut bayangan naga lilin. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan dan dahsyat terpancar dari tubuh Su Yi, dan samar-samar, tampak ada sosok naga lilin dengan panjang 10.000 meter, bergelung dalam kehampaan di atas kepala Su Yi. Aura dingin dan agung diproyeksikan di dunia ini seperti bayangan. Tawon berbisa yang haus darah di kejauhan ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Beberapa bahkan lebih ketakutan dan jatuh ke tanah. Aku takut setengah mati. Ini adalah pembuka mata bagi Meng Changyun. Ayo, jangan sampai ada racun yang berani mengganggu. Su Yi memimpin. Benar saja, di jalan berikutnya, Meng Changyun menemukan bahwa beberapa zat beracun dengan napas yang sangat jahat dan aneh belum terungkap. Seolah-olah mereka menyadari bahaya, mereka mundur seperti air pasang. Ini juga membuat mereka aman dari bahaya apapun di sepanjang jalan. Meng Changyun bertanya dengan rendah hati, Tuan, saya selalu ingin tahu tentang sebuah pertanyaan, dan saya ingin meminta saran dari Anda. Katakan. Su Yi Dao. Berapa banyak pintu Dao Dharma di dunia ini yang telah kamu kuasai? Meng Changyun berkata. Su Yi tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak. Saya belum benar-benar memikirkannya. Mari kita begini, semua sekolah dan warisan terbaik di langit berbintang, seperti sebagai Buddhisme, sihir, Konfusianisme, dan setan Dao, Soul Dao, Del, saya akan menjadi sedikit. Seharusnya disebut miliar poin. Bahkan orang biasa, setelah hidup lama, dapat menguasai semua keterampilan di dunia, apalagi kami para beku. Su Yi berkata dengan santai, yang disebut budidaya Dao, seseorang harus memiliki semangat menerima ratusan sungai, melebur semua Dao untuk digunakan sendiri, dan belajar dari kekuatan orang lain, untuk belajar dengan analogi dan melangkah lebih jauh. Meng Changyun mendengarkan dan setuju. Sayangnya, orang berbeda. Genre dan warisan teratas di kedalaman langit berbintang, bagaimana mungkin ada orang yang bisa belajar dan belajar? Perhatikan bahwa semakin tua tradisi Tao, semakin ketat kontrol atas warisannya sendiri. Jangan bicara tentang biksu biasa, bahkan tokoh besar di dunia pun tidak punya kesempatan untuk mencuri guru. Adapun masternya, tentu saja tidak. Meng Changyun yakin bahwa jika Lord Guanzu pergi ke pasukan utama itu dan berkata untuk meminjam beberapa buku kuno untuk dilihat, saya khawatir tidak ada yang berani menolak. Inilah celahnya. Saya tidak bisa menerimanya. Ini. Segera, Su Yi berhenti. Saya melihat lembah berkabut di kejauhan. Di lembah, ada cahaya ilahi yang indah, yang sangat misterius. Ketika dia datang ke sini, ada sedikit kekecewaan di mata Su Yi. Ada mata air di sini, setiap 1000 tahun, akan ada banyak Yuxuan Divine Jelly, yang merupakan sejenis benda suci yang tidak dapat ditemukan dan tidak dapat ditemukan, untuk seorang kultivator berbakat, itu memiliki manfaat yang tak terukur. Su Yi berkata dengan lembut, dulu, aku mengajak seorang pria bernama Sang Jianlo untuk menyerap jus yang tersembunyi dan misterius di sini, dan dalam satu gerakan, dia membuktikan Raja Alam Tao, dan membangun jalan yang langka selama berabad-abad. Fondasi. Tapi nanti, omong-omong, Su Yi menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah kenangan pemirsa. Pengalaman di Menara Sangjian juga merupakan salah satu dari sedikit penyesalan dalam hidup penonton. Meng Changyun tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan terkejut, Sang Jianlo.
Mungkinkah pedang Jiuyin yang pernah mendobrak 13 gua iblis dari alam bintang Tianyin sendirian dan menebas 19 raja kerajaan dengan pedangnya? Sihir? Su Yi sedikit mengangguk. Meng Changyun merasakan kulit kepalanya tergelitik. Ternyata itu adalah raksasa kendo yang menakutkan. Dulu, bintang-bintang dari semua lapisan masyarakat memilih 10 raja kendo terkuat di dunia. Di antara mereka, ada Menara Sangjian, 9 pedang setan. Selain itu, dia adalah Raja Garis Ajaib yang tak tertandingi, dan dia telah luar biasa selama beberapa waktu, membuat beberapa bintang top di langit berbintang cemburu. Perlu disebutkan bahwa tidak ada penonton di antara 10 Raja Kendo yang paling kuat. Karena kekuatan penonton saat itu, tidak semua orang bisa menilainya, bahkan jika dia peringkat pertama, itu tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Apa yang tidak pernah diharapkan Meng Changyun adalah ketika Sang Jianlo membuktikan alam Dao, dia sebenarnya didukung dan dibantu oleh Lord Guanzu. Segera, Meng Changyun mengerti mengapa Su Yi tidak bisa melanjutkan. Karena dahulu kala, menara pedang pedagang iblis pedang Jiuyin telah mati. Dikatakan bahwa itu dikepung oleh kekuatan misterius dan mati. Ayo pergi. Su Yi berjalan menuju lembah di kejauhan. Meng Changyun mengabaikan gangguan dan mengikutinya. Tiba-tiba, di pintu masuk lembah, terdengar suara tua. Dua Taois, tolong berhenti. Ada yang datang lebih awal? Su Yi sedikit mengernyit. Dalam beberapa tahun terakhir, kecuali dia dan Sang Jianlo, tempat ini hampir tidak pernah ditemukan. Tapi sekarang, seseorang muncul di sini, yang mengejutkan Su Yi. Dalam kabut, seorang lelaki tua berjubah biru tua keluar. Jenggot dan rambutnya seperti tinta, wajahnya tua, dia tidak tersenyum, dan matanya acuh tak acuh. Seluruh tubuh dipenuhi dengan aura milik kaisar yang kuat. Saya juga meminta dua rekan Taois untuk mempermudah dan berhenti di sini. Pria tua berjubah itu menundukkan kepalanya, kata-kata dan sikapnya sangat sopan. Tapi jelas dia diusir. Meng Changyun tertegun, seorang karakter di kerajaan, benar-benar meminta mereka untuk pergi? Jika ini dibiarkan di masa lalu, dia akan membuangnya dengan satu jari. Namun, Meng Changyun sangat jelas bahwa dia sekarang adalah seorang pelayan, dan dia sangat bijaksana dan pendiam. Sebenarnya, saya tidak bisa menyalahkan lelaki tua berjubah itu karena penglihatannya yang kurang. Aura Su Yi tertutup, dan bahkan karakter alam tidak dapat melihat kultivasinya. Dan Meng Changyun, sebagai seorang pelayan, beraninya dia membuat profil tinggi? Dia berdiri, tidak berani membandingkan dengan Su Yi, berdiri di belakang Su Yi, dengan sikap pelayan tua yang rendah hati dan patuh. Dalam keadaan seperti itu, lelaki tua berjubah itu tidak dapat mengetahui keberadaan menakutkan seperti apa yang dia hadapi. Su Yi memandang lelaki tua berjubah itu, matanya sedikit aneh, dan berkata, "Kamu dari keluarga Sang?" Pria tua berjubah itu terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu melihatnya?" Mata Su Yi halus, dan dia berkata pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang bisa menemukan tempat ini. Sekarang jelas bahwa pihak lain berasal dari keluarga Sang dan dari Sang Jianlo. Untuk sesaat, suasana hati Su Yi agak halus, dan dia berkata, "Saya kebetulan tahu bahwa warisan tertinggi keluarga Sang adalah Taiyin Jeshuan." Jadi sekilas terlihat, pria tua berjubah itu tergerak dan berkata, "Yang mulia memiliki penglihatan yang bagus." Pada saat itulah Meng Changyun tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah anggota Jiuyin Sword Demon Merchant Sword Tower, dan dia mau tidak mau menjadi terkejut. Su Yi tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah ada keturunan lain dari klanmu dengan kapal 9 yin yang mendalam?" Mata lelaki tua berjubah itu menyusut pelan, jelas terkejut. Dia tidak menjawab, tetapi menyerahkan untuk meminta saran, "Berani menanyakan namamu yang terhormat?" "Shen-mu." Su Yi berkata dengan santai, "Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Tetapi aku tahu bahwa jeli misterius yang lahir di tempat ini sangat berbahaya bagi para pedagang. Dengan 9 urat nadi yang dalam, anggota keluarga memiliki manfaat yang tak ternilai." Setelah jeda, dia berkata dengan serius, "Jika memungkinkan, saya ingin melihat orang ini." Dia sedikit bersemangat.
Bahkan di keluarga Sang, bakat dari 9 vena mendalam Yin sangat langka. Ini bukan karena jumlah yang sedikit, tetapi jarang terlihat dalam ribuan tahun. Ketika Sang Jianlo masih hidup, dia pernah berkata bahwa dalam 19.000 tahun sebelumnya, keluarga Sang tidak pernah muncul lagi seseorang yang mengandung Jiuyin Profond Vessel. Dalam 30.000 tahun setelah dia hanya melihat satu klan dengan Jiuyin Profond Vein. Dari sini, bisa dibayangkan betapa langkanya kapal 9 Yin yang mendalam ini. Saat ini, ada orang-orang dari klan Sang yang telah muncul di sini, jelas untuk menyaring jeli yang terpencil dan misterius untuk memperbaiki dan menggali potensi 9 urat nadi Yin mereka sendiri. Ini tentu saja membuat Suyi gembira. Kematian Sang Jianlo selalu menjadi penyesalan di kehidupan sebelumnya. Akan sangat bagus jika kita bisa menebusnya hari ini. Tidak pantas. Pria tua berjubah itu menggelengkan kepalanya, tuan mudaku berada di titik kritis dalam retret, jadi dia tidak boleh diganggu. Tuan mudamu? Suyi berkata, siapa namanya? Pria tua berjubah itu berkata, Sang Qingping. Suyi terkejut, wanita? Pria tua berjubah itu bingung, karena Yang Mulia dapat melihat asal-usul yang lama. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa tuan muda keluarga saya adalah putri surga yang paling menonjol di klan? Suyi tersenyum, aku sudah terlalu lama berada jauh dari langit berbintang, dan aku benar-benar tidak tahu banyak tentang klanmu. Tiba-tiba terdengar suara dingin di lembah. Hongbo, apa yang terjadi? Cinta. Diiringi suara itu, di pintu masuk lembah berkabut, seorang wanita jangkung dan anggun berjalan keluar. Dia berpakaian ungu, matanya cerah dan giginya cerah, kulitnya seputih salju dan sebening kristal, dan rambutnya yang biru gagak ditarik tinggi dalam sanggul, yang indah dan mengharukan. Pria tua berjubah itu membungkuk sedikit, dan transmisi suara memberitahu wanita berpakaian ungu apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar ini, senyum jenaka muncul di bibir wanita berbaju ungu itu, Paman Hong, aku punya rencana dalam pikiranku, kamu harus mundur. Berbicara, dia berjalan lurus ke arah Suyi, mata Phoenix-nya yang indah menatap Suyi dari atas ke bawah. Segera, dia melingkarkan lengannya di dadanya dengan ringan, dagunya yang seputih salju sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, ini adalah bakat, itu langka. Bahwa kamu masih dapat menemukan tempat ini. Ayolah, itu bukan hal kecil. Namun, untuk menghindari mempermalukan satu sama lain, saya harap Anda bisa berhenti di situ dan berhenti fokus pada Qingping. Pada akhirnya, wanita berbaju ungu mengingatkan dengan sungguh-sungguh, jika terus terjerat, itu akan mengganggu. Meng Changyun tercengang, matanya aneh, gadis kecil ini berpikir bahwa tuannya mengejar Sang Qingping itu? Suyi dengan serius bertanya, apa hubunganmu dengan Sang Qingping? Pria tua berjubah itu melangkah maju dan memperkenalkan, rekan Taois, ini Nona Yao Sue, keturunan langsung dari keluarga Yao kuno dari alam bintang beku, dan tuan muda keluargaku. Untuk berteman. Keluarga Yao kuno? Suyi memikirkannya, tetapi tidak memikirkan apapun yang terkait dengan klan ini. Sekarang, silakan pergi. Yao Sue, seorang wanita berbaju ungu, berbicara dengan lembut, sikapnya selalu hangat dan pendiam. Suyi tersenyum, mengabaikan gadis kecil yang tampak pendiam, tetapi sebenarnya penuh dengan kesombongan di tulangnya. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua berjubah itu dan berkata, sebelum tuan mudamu datang ke sini, apakah kamu memurnikan Ziyang Immortal Deo? Pria tua berjubah itu bingung, apa maksudmu, rekan Taois? Yao Sue, wanita berpakaian ungu, tidak senang. Orang ini, apakah dia berencana untuk melanjutkan keterikatan? Sungguh, jangan menyerah. Menurut dia sikapnya kurang tegas. Tapi melihat Suyi menggosok alisnya, dia menghela nafas pelan, maaf. Omong-omong, fluktuasi kekuatan yang hebat tiba-tiba terjadi di lembah. Selanjutnya, suara teredam menyakitkan datang dari jauh. Pria tua berjubah dan Yao Sue mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak peduli apa yang dia pikirkan dan bergegas ke lembah untuk pertama kalinya. Lao Meng, kamu di sini. Suyi berkata, dia juga telah berjalan menuju lembah. Meng Changyun berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya. Mengikuti Suyi melakukan sesuatu untuk jangka waktu tertentu,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lord Guanzu mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Tampaknya hubungan antara Lord Guanzu dan Menara Pedang Pedagang Iblis Pedang Jiuyin sama sekali tidak biasa, dan justru karena inilah dia mencintai Wu Jiwu dan sangat prihatin dengan kejadian hari ini. Hati-hati! Meng Changyun diam-diam berkata. Di lembah. Dan NBSP. Sebuah mata air adalah air yang memancar. Dan NBSP. Ini Yusuan Divine Jelly. Semacam jimat yang bisa disebut tak terjangkau di kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, seorang wanita dalam gaun hitam jatuh ke sisi mata air. Dia memiliki wajah yang cantik, kulit es dan kulit giok, serta temperamen yang dingin dan arogan. Tapi saat ini, wajahnya sangat pucat, sudut alis dan matanya penuh dengan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan, dan tubuhnya yang montok gemetar. Agak. Bibir masih berdarah. Tuan muda. Pria tua berjubah itu khawatir, dia segera mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya. Petik 2. Saudari Qingping, apa yang terjadi padamu? Yao Sue, wanita berbaju ungu, juga khawatir. Wanita dengan rok hitam itu adalah Sang Qingping. Dia menyeka noda darah dari sudut bibirnya, mengambil pil obat dan menelannya, lalu berkata dengan getir, gagal. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua berjubah itu menghela nafas. Yao Sue dengan lembut meyakinkan, selama orang baik-baik saja, jangan berkecil hati, pasti akan ada peluang untuk menerobos di masa depan. Dia tidak hanya gagal menembus dunia, tetapi juga terkikis oleh kekuatan jeli misterius. Memo. Suyi datang dari kejauhan dengan mata yang halus. Sang Qingping benar-benar memiliki bakat 9 Yin Profound Veins yang sama dengan Sang Jianlo. Namun, kultivasi wanita ini tidak terlalu kuat, hanya tingkat Xuan Yu. Tidak diragukan lagi, dia telah merencanakan untuk menggunakan sirup surgawi yang terpencil dan misterius di sini untuk secara paksa menerobos dunia ke ranah Xuan He. Bagaimana caramu berbicara? Yao Sue mengerutkan kening dan memarahi Suyi dengan wajah dingin. Pria tua berjubah itu juga sedikit tidak senang. Saya tidak melihat bagaimana tuan muda keluarga saya terluka. Dia mengatakannya dengan baik. Sang Qingping tampak sedih dan menghela nafas, hanya saja aku yang serakah dan terlalu tergesa-gesa, mencoba melangkah ke alam harmoni misterius sebelum perjamuan malam Hansan dimulai, jadi itu. Sebelum dia selesai berbicara, matanya menjadi gelap. Pria tua berjubah itu dan Yao Sue saling berpandangan, apa yang sebenarnya dikatakan pria itu benar? Siapa rekan Tao ini? Tiba-tiba, Sang Qingping tampak tenang dan menatap Suyi, orang asing, sedikit bingung. Yao Sue terkejut, bukankah dia pelamar di sisimu? Sang Qingping meletakkan tangannya di dahinya dan tersenyum pahit, Yao Sue, jangan bercanda, saya tidak mengenal rekan Tao ini. Yao Sue berkata dengan serius, tapi dia telah datang jauh-jauh ke sini, dan dia tahu urusanmu dengan sangat baik, jadi dia sangat berhati-hati, bagaimana mungkin dia tidak bagimu? Menarik. Sang Qingping. Suyi tertawa terbahak-bahak, wanita ini benar-benar bisa membayangkan. Pria tua berjubah itu batuk kering dan berkata, Tuan muda, ini adalah rekan Taoisenmu, yang telah melihat asal-usul yang lama secara sekilas, dan sepertinya ada hubungannya dengan Yusuan Divine Jelly. Pelajari. Sang Qingping terkejut, bangkit dari tanah, dan berkata dengan sopan, Sang Qingping, keturunan keluarga Sang, telah melihat sesama penganut Tao. Tapi aku tidak tahu bagaimana sesama penganut Tao. Lihat luka di tubuhku? Suyi berkata dengan santai, jika kamu tidak menelan yang Xianlu, kamu pasti akan menderita serangan balasan dengan memurnikan dan menyempurnakan benda-benda suci seperti Yusuan Divine Jelly. Menuju embun peri matahari. Mata Sang Qingping linglung, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku samar-samar ingat bahwa ayahku sepertinya berbicara tentang bagaimana kakek buyutku mengumpulkan dewa-dewa seperti itu ketika dia berada di ranah-ranah Tao. Hanya saja, orang tua klan tidak pernah mengatakan bahwa untuk memperbaiki sirup ilahi yang terpencil, Anda harus menelan Ziyang dan mengungkapkannya terlebih dahulu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah itu bergerak di dalam hatinya dan dengan cepat berkata kepada Suyi, karena rekan Taois dapat melihat luka yang diderita oleh tuan muda keluargaku, apakah ada cara untuk mengatasinya? Ya.
Mata Yao Sue berbinar ketika dia melihat Sui. Senmu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jika kamu bisa menyembuhkan penyakit Sang Qingping. Luka, katakan tidak, kamu harus bisa merebut hati Qingping. Sang Qingping. Dia sakit kepala, memelototi Yao Sue, dan berkata, Yao Sue, berhenti bicara omong kosong. Berbicara, dia meminta maaf kepada Sui lagi, tidak apa-apa, rekan Tao, Yao Sue dia. Sui tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu banyak bicara, aku masih bisa bercanda. Dia mengeluarkan botol giok dan datang ke air mancur. Mata semua orang mau tak mau tertarik dengan tindakannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.